membahas mengenai modul 4 ya, tentang perlindungan anak. Nah, kita sudah masuk ke sesi 12, Bu, ya. Siap. Ternyata kita sudah lama sekali membahas P2K2 ini. Mudah-mudahan modul kita yang pertama nggak lupa. Lupa nggak, Pak? Enggak, Pak. Tentang apa, Pak, modul pertama ini? Tentang utang pendidikan anak. Hah? Perilaku anak, Pak. Oh iya, masih ingat ya? Ya, Dipraktekkan nggak, Pak, di rumah? dipraktekkan, Pak. Dipraktekkan ya. Yang modul 1 itu kalau sesi 12 ini kita akan membahas mengenai penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, Ibu pernah dengar atau Bapak pernah dengar kata penelantaran tidak? pernah Apa, Bu, penelantaran itu? yang nggak diurus, Pak. Yang lurus ya? Iya, Pak. Iya, jadi memang kalau kita lihat-lihat banyak sekali kejadian di TV atau di media-media ya, itu banyak kasus-kasus penelantaran anak ya. Anak disuruh kerja, anak dianiaya ya, anak disuruh ngemis ya. Ada kan, Bu, ya? Iya. Nah, itu termasuk kita sebagai orang tua telah melakukan tindakan penelantaran ya, atau eksploitasi terhadap anak. Nah, untuk mengawali ini ya, perlu saya sampaikan yang disebut dengan penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian. Ini ya, jadi kadang-kadang kita ini nggak paham nih ya, jangan-jangan kita selama ini dalam mengasuh anak, membina keluarga, jangan kita ini sudah melakukan penelantaran ya. Maka di sini akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan penelantaran biar ibu paham. Oh, ternyata yang saya lakukan ini penelantaran termasuk ini, nggak boleh nih gitu ya. Yang pertama adalah penelantaran fisik. Kira-kira apa, Pak, penelantaran fisik itu? Digebuk, ya, Pak. Digebukin? Ya. Waduh, Bapak digebukin apa, Pak? Kalau nakal gitu, Pak. Wah, jangan ya, Pak ya. Ini nggak boleh ya, Pak. Nggak boleh ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai pengasuhan dan pendidikan anak, jangan digebuki, Pak. Wah, gimana? Jadi penelantaran fisik ini terjadi jika seorang melalaikan kewajiban tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersifat fisik, ya. Jadi kita itu kalau tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dalam hal fisik, itu berarti kita sudah menelantarkan anak dalam ranah fisik. Ya. Misalnya apa? Misalnya tidak memberi makanan yang sehat. Nah, ini berarti kita sudah melakukan penelantaran terhadap anak ya dalam hal fisik. Ya. Anak cacingan misalnya ya, anak stunting ya. Ini kan kemarin kita sudah bahas itu mengenai gizi anak ya. Ya, Pak. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi perhatikan, kalau kita abai misalnya ya, nggak ngasih makan anak, nggak ngasih kebutuhan anak dalam hal fisik, maka kita sudah menelantarkan fisik ini. Yang kedua, penelantaran mental ya. Penelantaran mental dapat terjadi jika orang tua atau pengganti orang tua tidak memberikan pendidikan ya. Hal-hal yang bersifat membina mental ya, seperti memberikan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang ya, kemudian perhatian kepada anak nggak ada. Nah, ini berarti ibu atau bapak sudah ini ya, melakukan tindakan penelantaran mental. Jadi anak itu nggak pernah tuh dipuji misalnya ya, dikasih sayang, tapi hawanya tiap hari dimarahi terus, disuruh kerja terus misalnya. Lah, kamu tuh ngepel sana misalnya. Lah, itu cepat, ayo kambingnya di angon misalnya. Nah, ini berarti bapak atau ibu sudah menelantarkan mentalnya. Ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ini ada undang-undangnya ya, Pak, hati-hati loh ya. Nggak boleh ya, Pak ya? Nggak boleh. Yang ketiga, penelantaran spiritual ya. Ini spiritual terjadi jika orang tua tidak melakukan tugas tanggung jawabnya untuk mengenalkan nilai-nilai baik. Nah, ini ya, kadang-kadang orang tua ini pengen anaknya baik ya, pengen anaknya bagus, pengen anaknya soleh, tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak melakukan atau tidak mengajari anak itu nilai-nilai kebaikan ya. Sebagai contoh misalnya ya, setiap habis maghrib bapak bentak-bentak marah-marah, nak ngaji misalnya, tapi bapaknya nonton TV ya, ibunya nonton sinetron. Ini termasuk ke ini ya, penelantaran spiritual ini. Jadi jangan seperti itu, Pak ya. Ya, Pak. Kemudian penelantaran sosial ini terjadi
jika kebutuhan-kebutuhan terkait dengan hubungan dengan orang lain. Nah, ini hubungan dengan bagaimana anak itu berinteraksi dengan orang lain, ya. Misalnya sering ditinggal sendirian di rumah, ya, mau main dilarang, nggak usah main, terus di rumah aja, itu banyak kerjaan, cuci piring, gosok misalnya, ya. Nah, ini termasuk penelantaran sosial. Jadi anak itu nggak punya waktu untuk bersosialisasi dengan temannya, dengan lingkungannya. Ini juga tidak boleh. Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan ya. Ya, Jadi dicek dulu di rumah, kira-kira mana sih saya ini yang dilanggar nih, ya. Jangan-jangan selama ini saya banyak nih menelantarkan anak ini, ya. Baik sosial, spiritual, fisik, ya, atau hal-hal yang lain. Kemudian sebagai orang tua ada beberapa hal yang harus dilakukan guna mencegah. Nah, ini bagaimana cara mencegahnya? Ini ada beberapa hal nih Bu yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentu memenuhi kebutuhan dasar anak. Dicek kira-kira anak ini kebutuhannya apa, yang belum dipenuhi apa, ya. Oh, kayaknya anak saya ini kurang gizi, ya. Ini umurnya sudah 8 tahun kok masih pendek aja gitu, ya. Jangan-jangan stunting ini. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Kemudian selain kebutuhan dasar anak tadi, coba ya waktu-waktu yang Bapak Ibu nggak sibuk itu silahkan luangkan ya bermain dengan anak. Ini kadang-kadang nih bapak nih yang sering nih ya karena sibuk kerja pulang tidur ya, anaknya pengen bermain main layangan atau main di rumah itu nggak ada waktu sama sekali ya Pak ya. Iya Pak. Mohon diperhatikan ini. Jadi bapak juga punya tanggung jawab nih ya terhadap anak, walaupun perannya di keluarga itu berbeda tapi tanggung jawabnya sama ya. Yang ketiga, berbagi tugas dalam mengasuh anak. Nah ini jangan otoriter nih bapak lagi nih ya. Saya sering ke bapak karena bapak ini kadang-kadang nggak mau tahu nih ya tentang perkembangan anaknya di rumah. Pokoknya semua dilimpahkan ke ibunya ya. Apa-apa ibunya. Ini jangan sampai seperti itu. Pokoknya berbagi tugas. Kira-kira ibunya repot ya bapak ngomong gitu ya. Iya Pak. Bisa nggak Pak Dedi? Bisa Pak. Ya. Kemudian memperhatikan pergaulan anak. Nah ini juga ya. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua juga abai nih ya. Pergaulan anak diserahkan kepada anak. Kita juga harus memantau nih ya. Selama pergaulan itu baik gak masalah. Tapi kadang-kadang anak ini juga bergaul dengan lingkungan yang tidak baik. Nah ini juga harus dipantau ya. Apalagi anak-anak yang ibu-ibu yang bapak-bapak yang punya anak remaja ya. Yang lingkungannya sangat kompleks lah ya. Ada yang nakal, ada yang bagus dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan ini ya, dengan modul kita ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Kita sebagai orang tua bisa introspeksi. Jangan-jangan selama ini kita sudah menelantarkan anak ya. Jadi dengan adanya modul ini kita bisa memperbaiki hal-hal yang salah di dalam keluarga kita. Saja, terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.